Waalaikumsalam, Bu. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, Ibu, yang pertama-tama itu kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya. Lili, Hadir, Bu. Muhammad Akbar, Hadir Bu. Nurah Mamar. Sakit, Bu. Oh, sakit. Kasturi Indrasari. Nggak datang, Bu. Baiklah. Olivia Rahman. Izin Bu. Baiklah, terima kasih anak-anak. Di tengah merabahnya ini wabah virus corona, kalian masih semangat ya dalam belajar. Wah, saya sangat mengapresiasinya. Terima kasih. Baiklah, kita langsung saja ke materi Ibu. Materi Ibu itu mengenai penamaan tata nama senyawa. Jika kalian pertama kali bertemu dengan seseorang, apa yang ingin kalian ketahui dari orang itu? Nama kayak tadi. Nama. Nomor HP. Kok nomor HP? Nama dong. Nama dulu dong. Kan kalau udah dapat nomor HP-nya, mau disimpan juga kalau nggak tahu namanya ya udah kan. Ya udah, terus nama kan? Nama. Kenapa mesti nama? Supaya lebih kenal. Nama itu sebagai apa dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai apa gitu? Identitas. Nah, benar sekali. Nama itu sebagai identitas diri. Jadi semua manusia di muka bumi ini pasti memiliki nama, tentu juga dengan senyawa. Biar kita bisa membedakan senyawa yang satu dengan senyawa yang lain. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke dalam tata nama senyawa. Tata nama senyawa oleh Namira Jamaluddin. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan standar kompetensinya. Standar kompetensinya yaitu memahami hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia atau stoikiometri. Kompetensi dasar: mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan senyawa organik sederhana serta persamaan reaksinya. Terus materi pokok kita ini ada dua. Yang pertama itu tata nama senyawa dan yang kedua adalah rumus kimia senyawanya. Next. Tata nama senyawa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada senyawa biner, senyawa poliatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Yang pertama kita akan lanjutkan ke senyawa biner. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Bagian awal-awalnya atau? nggak ada, Bu. Oke, next saja. Senyawa biner. Senyawa biner itu senyawa yang terbentuk dari dua unsur. Yang pertama itu logam atau non logam, logam dan non logam atau non logam tambah non logam. Penamaan senyawa biner, logam dan non logam itu tulisan nama unsurnya tanpa modifikasi. Dia cuma diikuti dengan menambahkan akhiran ida pada non logamnya. Contohnya seperti NaCl. NaCl di sini kan nama umumnya itu natrium ditambah klorid kan, klorid. Kalau dia dalam unsur senyawa biner, Cl yang berperan sebagai non logam ini tinggal ditambahkan akhiran ida sehingga dia menjadi natrium klorida. Terus contohnya yang kedua ada litium oksida, natrium bromida, cesium ionida, barium klorida. Paham? Paham Bu. Paham. Kita ke yang selanjutnya. Penamaan senyawa biner, logam dan non logam dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Contohnya itu seperti CRO, dia disebut dengan kromium 2 oksida karena yang pertama itu yang dituliskan
bahasa Indonesia dari unsur Cr yaitu kromium. Kemudian ditambahkan dengan bilangan oksidasinya yaitu 2 atau 3 atau 4 tergantung bilangan oksidasi dari setiap senyawa. Terus akhirannya di non logamnya itu diberikan juga akhiran ida sehingga dia penamaannya itu kalau dalam logam dan non logam itu dia menggunakan bilangan oksidasi. Terpahami? Paham Bu. Paham? Paham. Oke, kita next. Selanjutnya, nama unsur logam yang diakhiri dengan O jika biloks kecil dan jika dengan menggunakan huruf I jika biloksnya besar. Terus non logamnya itu digunakan akhiran ida. Paham atau bagaimana? Di sini contohnya, kalau tadi pokoknya di dalam senyawa biner ini semua non logamnya itu menggunakan akhiran ida. Di sini yang berbeda cuman pada logamnya. Contohnya tadi natrium dengan bahasa yang sama saja, bahasa Indonesianya saja natrium. Kalau yang tadi menggunakan biloks satu jenis, contohnya kan kromium 2 dioksida gitu kan. Kalau yang ini dia berdasarkan biloksnya kecil atau jumlah biloksnya yang besar. Contohnya pada CRS. Kalau dia biloksnya 2 itu ditambahkan ditambahkan kata O di belakangnya. Kan kalau kromium itu pada bahasa Indonesianya biasa dibilang kupro. Bahasa kimianya pada contohnya pada ferum. Kalau dalam bahasa kimianya itu kita mengucapkan dia dalam ferum, kata ferum. Tapi jikalau dalam penamaannya dengan menggunakan jumlah biloks yang kecil maupun jumlah biloks yang besar, kita gunakan huruf I dan O dan I pada akhirannya sehingga kita pada biloks 2 kita mengatakan fero dan pada biloks 3 itu mengatakan feri. Terpahami? Paham. Dan non logamnya diberikan akhiran ida. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Paham semua? Paham. Muhammad Akbar paham? Paham Bu. Oke, next. Oke, tata nama senyawa binor yang terbentuk dari non logam dan non logam. Yang pertama, jumlah unsur pertama dituliskan lebih dahulu diikuti dengan nama unsur non logam pertama. Yang kedua, kemudian dituliskan jumlah unsur kedua diikuti dengan nama unsur non logam kedua dengan diberi akhiran ida. Dan yang ketiga, jumlah unsur akan dinyatakan dalam bahasa Yunani. Nah, contohnya seperti ini. Kalau jumlah unsurnya misalnya ada 2, kan yang pertama itu mono, di, tri, tetra, penta, dan seterusnya ada 10. Terus kalau jumlah unsur non logam yang di akhirannya baiklah, kita langsung ke contohnya. Contohnya itu karbon dioksida CO2. Di sini karbonnya langsung dikatakan sebagai karbon, oksidanya itu kan berakhiran ida pada non logamnya. Terus duanya itu dikatakan sebagai di. Kalau misalnya dia di sini satu berarti kalau misalnya angka 2-nya tidak ada berarti dia karbon monoksida. Kalau misalnya dia CO3 karbon trioksida gitu. Paham? Paham. Nah, contoh selanjutnya nitrogen trioksida. Di sini D-nya mewakili angka 2 pada nitrogen dan tri-nya mewakili angka 3 pada O. Paham sampai sini? Paham. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian akan berkelompok bersama dengan sebangku. Anak-anak, bagaimana dengan LKPD-nya? Masih dikerja Bu, aku kerja Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan panggil Ibu ya. Iya Bu. Baiklah. Baiklah, dari LKPD yang Ibu berikan ada yang ingin ditanyakan? Yang pertama itu CaCl2. Di situ nama-nama yang kalian dapatkan dari hasil yang Ibu menjelaskan tadi, apa itu CaCl2 namanya? Karbon Karbon diklorida. dioksida. Wah, ternyata kalian sudah sangat pintar sekali ya. Terus selanjutnya, Ki itu apa? Kalium iodida. Wah, pintar, mantap.
baiklah kita langsung saja ke evaluasinya. Ibu mau bertanya dulu mengenai soalnya. Mungkin dari kalian bisa mengetahui belerang trioksida itu bagaimana rumus senyawanya? Iya. Kalium sulfat atau berbeda. Dari kalian ada yang mengetahui nama dari ketiga soal ini? Nama senyawanya? SO2, SO3. Nah, Lili. Oh, namanya Lili. Oke, ibu akan catat ya. Terus kalau aluminium bromida? ALD. Nah, namanya kalau ini Al2BR2. AL2 di atas. Coba deh. Baiklah, ternyata murid-murid ibu sudah sangat mengerti ya. Ya, Terima kasih. Ibu selanjutnya akan melakukan evaluasi ya. Ini soalnya kalian catat namanya di kertas lembar, kemudian berikan jawabannya kepada ibu. Berapa menit, Bu? Mungkin 5 menit bisa. Nah, cuma Oke, 4 Bu. nomor. Oke. Ibu tunggu ya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Ini sesi evaluasi ya, jadi nilai kalian bergantung pada hasil evaluasi ini. Paham?